Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan kali ini akan kita bahas satu tema yang berjudul rendah hati, hemat dan hidup sederhana. Nanti akan kita bahas apakah rendah hati itu dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum membahas lebih lanjut, kita lihat dulu peta konsep pembelajaran kali ini, yaitu nanti akan kita bahas tentang Quran surat Al-Furqan ayat 63. Kemudian juga dilanjutkan Quran surat Al-Isra ayat 27. Dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63 itu nanti yang akan kita bahas yaitu tentang sikap rendah hati, hemat, hidup sederhana. Kemudian juga termasuk memahami makna Quran surat Al-Furqan 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 27. Kemudian dengan pembelajaran sikap rendah hati ini akan kita harapkan supaya kita mencontoh perilaku Rasulullah SAW. Kemudian juga selain Al-Quran surat Al-Furqan dan Quran surat Al-Isra, nanti akan ada dalil yang berasal dari hadis Rasulullah yang berkaitan dengan tema tersebut. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sebelum pembelajaran kita mulai ini juga ada satu gambar visualisasi yang mana di sana tampak dalam gambar tersebut yaitu satu keluarga yang mencerminkan sikap rendah hati, sederhana dan hemat ternyata dapat meningkatkan keharmonisan kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Baik anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang kita ucapkan di depan tadi bahwa kita akan membaca Quran surat Al-Furqan ayat 63. Disimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardh alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Itulah Quran surat Al-Furqan ayat 63. Lalu apa kandungan Quran surat Al-Furqan ayat 63 itu? Kandungan yang pertama yaitu menurut Allah, orang-orang beriman yang memiliki sifat tawadhu atau rendah hati akan memperoleh gelar ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan rahmat paling besar di sisi Allah. Jadi inilah keberuntungan orang-orang yang mempunyai sikap tawadhu, yaitu akan mendapatkan rahmat paling besar di sisi Allah. Kemudian kandungan yang kedua, ibadur rahman itu adalah mereka yang berjalan di muka bumi ini dalam keadaan tawadhu, dalam keadaan tunduk, dalam keadaan merasa bahwa dirinya adalah makhluk yang sangat kecil. Jadi ketika kita berjalan di atas bumi ini, dikatakan orang yang ibadur rahman, yaitu berjalan dengan tawadhu,
tanpa ada perasaan sombong. Itulah anak-anakku hikmah kandungan Quran surat Al-Furqan ayat 63. Lalu sekarang kita pelajari tentang hadis yang berhubungan dengan perilaku rendah hati, yaitu yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim sebagai berikut ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku agar kalian bertawadu, sehingga tak seorang pun menyombongkan diri kepada yang lain, atau seorang tiada menganiaya kepada yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan kandungan hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim itu diantaranya, satu, orang yang memiliki sikap tawadhu akan menyadari bahwa semua kenikmatan yang didapatkan bersumber dari Allah. Yang kedua, orang yang memiliki sikap tawadhu akan tetap rendah hati dan selalu menjaga hati dan segala amal saleh yang dilakukan semata-mata karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pengertian rendah hati atau tawadhu. Apakah tawadhu atau rendah hati itu? Rendah hati adalah sikap merendahkan diri di hadapan Allah dan sopan santun terhadap sesama. Jadi sekali lagi, rendah hati atau tawadhu adalah sikap merendahkan diri di hadapan Allah dan sopan santun terhadap sesama. Hikmah berlaku tawadhu atau rendah hati. Hikmahnya diantaranya, orang yang memiliki sikap rendah hati tidak akan meremehkan orang lain dan tidak akan bersikap sombong walaupun dirinya orang yang mampu dan kuat. Yang kedua, orang yang rendah hati rajin beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang bersikap tawadhu terhindar dari sikap takabur atau sombong. Yang keempat, sikap tawadhu atau rendah hati akan menjadikan orang tersebut dihormati dan dihargai orang lain. Bahkan lebih dari itu, Allah akan mengangkat derajat orang yang bersikap rendah hati atau tawadhu. Kemudian berikutnya, orang-orang yang bersikap tawadhu dikelompokkan ke dalam orang-orang yang mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak sekalian, bahwa bersikap tawadhu sangat penting sekali dan hikmahnya ternyata sangat luar biasa. Untuk itu anak-anak sekalian, saya mengharapkan bersikaplah tawadhu kepada siapapun tanpa membeda-bedakan, apa kepada guru, apa kepada orang tua, atau kepada tetangga dan lain-lain. Bersikaplah tawadhu, karena tadi orang yang bersikap tawadhu, Allah akan memberikan kasih sayangnya yang luar biasa, dan orang yang bersikap tawadhu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri atau perilaku hidup rendah hati atau tawadhu dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa ciri orang yang mempunyai sikap tawadhu, anak-anak sekalian. Di antaranya, orang yang mempunyai sikap tawadhu tidak menonjolkan diri dari orang-orang yang statusnya sama. Jadi dalam istilah lain, berlomba-lomba dalam menonjolkan diri, dalam memamerkan diri. Ini tidak akan berlaku atau tidak akan dialami oleh orang-orang yang bersikap tawadhu. Yang kedua, orang yang mempunyai sikap tawadhu berdiri dari tempat duduk dalam satu majelis untuk menyambut kedatangan orang yang lebih berilmu dari dirinya, serta mengantarkan sampai ke pintu keluar jika yang bersangkutan meninggalkan majelis. Ini adalah sebagai salah satu penghormatan kepada orang-orang yang mempunyai ilmu tinggi. Ini orang yang mempunyai sikap tawadhu akan menghormatinya, bahkan dia akan mengantarkan orang tersebut ketika meninggalkan satu majelis, diantarkan sampai pintu keluar. Ini adalah orang yang mempunyai sikap tawadhu akan bersikap seperti itu. Misalkan kita bertamu atau didatangi oleh tamu seorang guru kalian,
Maka ketika kamu punya sifat tawadhu, ketika mau berpamitan pulang akan diantarkan sampai keluar rumah. Itu merupakan contoh orang yang mempunyai sikap tawadhu. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang awam dengan ramah dan tidak memandang dirinya lebih dari mereka. Jadi ketika bergaul tidak memilih-milih. Ini ciri orang bersikap tawadhu. Yang keempat, bersedia mengunjungi orang lain sekalipun lebih rendah status sosialnya. Jadi orang yang punya sikap tawadhu tidak melihat status sosial. Siapapun orang yang sakit misalkan atau berkunjung kepada orang lain, dia tidak akan membeda-bedakan. Sama semuanya. Yang kelima, bersedia duduk bersama dengan fakir miskin, orang-orang cacat tubuh, dan kaum duafa lainnya serta menghadiri undangan mereka. Yang keenam, tidak makan, minum, berpakaian berlebihan yang menunjukkan kemegahan dan kesombongan. Jadi ketika orang-orang yang punya sikap tawadhu itu ketika berpakaian, makan dan minum itu tidak menunjukkan kemegahan atau kelebihannya. Itu ciri orang yang punya sikap tawadhu. Kemudian lanjutnya anak-anakku sekalian, kita akan baca tentang Quran surat Al-Isra ayat 27. Diperhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana asyaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Ini adalah larangan Allah kita bersikap boros. Kandungan Quran surat Al-Isra ayat 27 di antaranya A. Allah mengingatkan bahwa betapa buruknya sifat orang yang boros. Mereka dikatakan sebagai saudaranya setan. Jadi orang yang mempunyai sikap boros itu dikatakan oleh Allah sama dengan saudaranya setan dan termasuk sifat yang paling buruk. Yang B. Larangan untuk berlaku boros dalam membelanjakan hartanya atau menghambur-hamburkan harta. Jadi termasuk pemborosan adalah menghambur-hamburkan harta dalam berbelanja. C. Perbuatan boros adalah sifat setan yang harus ditinggalkan karena setan itu adalah makhluk yang selalu ingkar kepada Allah. Itulah kandungan Quran surat Al-Isra ayat 27. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, ternyata wudhu ini bisa menimbulkan sifat boros. Maka anak-anak sekalian ketika wudhu hati-hati. Karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, yang intinya ketika itu Rasulullah melihat Sa'ad yang sedang berwudhu, namun dalam wudhunya ternyata Sa'ad itu menggunakan air wudhu terlalu menghambur-hamburkan. Maka ketika itu ditegur oleh Rasulullah dan dikatakan bahwa perbuatan saat itu termasuk perbuatan mubadir atau pemborosan. Jadi sekali lagi anak-anakku yang dirahmati Allah, jadi ketika kalian berwudu gunakanlah air yang secukupnya, jangan sampai dihambur-hamburkan. Karena sekali lagi menghambur-hamburkan itu ternyata termasuk perbuatan pemborosan atau mubadir. Dan dikatakan tadi bahwa mubadir itu adalah perbuatan setan, dan orang yang melakukan pemborosan termasuk temannya setan. Anak-anak yang dirahmati Allah, kemudian hadis berikutnya adalah diriwayatkan oleh hadis riwayat Baihaqi, yaitu tentang perilaku hidup hemat, sebagaimana hadis berikut di bawah ini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sederhana atau hemat dalam berbelanja adalah setengah dari penghidupan. Akrab atau cinta dengan orang-orang banyak adalah separuh dari akal.
Dan pertanyaan yang baik, yang sopan atau tepat adalah separuh dari ilmu. Ini hadis riwayat Baihaqi. Nanti dicamkan anak-anakku maksudnya apa. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan oleh Abu Dawud, masih tentang hidup sederhana atau hemat. Sebagaimana hadis berikut di bawah ini. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan sikap sombong." Jadi apapun yang kita lakukan, apakah minum, pakaian, makan dan sebagainya, ini jelas dikatakan oleh Rasulullah jangan sampai berlebihan dan bersikap sombong. Ini hadisnya. Berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Sebagaimana hadis berikut ini. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai anak Adam atau hai manusia, jika kamu menyedekahkan apa yang melebihi kebutuhanmu, itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu menahannya, itu buruk bagimu. Kamu tidak akan hina karena hidup sederhana. Dahulukan yang menjadi tanggunganmu." Jadi hadis di sini dengan jelas memberikan motivasi kepada kita bahwa ketika kita bersedekah itu tidak akan membuat kita akan menjadi hina, kita akan menjadi miskin. Itu tidak. Ini hadis yang diriwayatkan oleh hadis Tirmidzi. Kemudian kandungan hadis dari hadis yang diriwayatkan Baihaqi, Abu Dawud ataupun Tirmidzi, ada beberapa kandungannya, diantaranya A. Islam membenci hidup boros. Jadi hadis-hadis tadi menunjukkan bahwa Islam membenci hidup boros. Sebaliknya Islam menganjurkan bahwa bahkan memerintahkan manusia untuk hidup hemat. Jadi pemborosan dilarang, tapi diperintahkan untuk hidup hemat. Yang kedua, Allah juga tidak suka manusia bersifat kikir, yaitu perilaku manusia yang terlalu hemat. Jadi terlalu hemat itu juga tidak baik karena termasuk sifat kikir. Mereka yang terlalu hemat tidak mau mengeluarkan hartanya untuk kepentingan dirinya sendiri, apalagi untuk kepentingan orang lain. Nah, inilah ciri orang yang disebut kikir. Jadi bukan hemat, berbeda dengan kikir. Nah, jadi kalau kikir itu untuk kepentingan sendiri saja, dia itu eman-eman, apalagi untuk kepentingan orang lain. Itu namanya kikir, pelit bin pedit bin pentil. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya, Nabi Muhammad SAW menyukai kehidupan yang sederhana. Jadi Nabi sendiri ternyata menyukai kehidupan yang sederhana. Sebagai contohnya, yaitu beliau hanya memiliki seekor unta atau seekor kuda untuk tunggangannya. Ini bahkan seorang nabi pun, seorang hamba yang dicintai oleh Allah, Rasulullah SAW, itu juga hidupnya sederhana. Kemudian Nabi Muhammad SAW selalu menganjurkan kaum muslim untuk hidup sederhana dan menjauhi pemborosan. Jadi dengan jelas bahwa pemborosan itu dilarang oleh Allah dan juga termasuk Rasulullah. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sekarang kita artikan tentang tema berikutnya, yaitu hemat. Apakah hemat itu? Hemat adalah apabila kita membelanjakan harta secara tidak berlebih-lebihan. Jadi membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan, itu namanya hemat. Kemudian perilaku hemat itu diantaranya melakukan penghematan pengeluaran dan menabung untuk masa-masa yang sulit merupakan perilaku terpuji termasuk mulia. Jadi perilaku hemat itu akan tampak ketika dia mempunyai harta itu dikeluarkan dengan secara hati-hati, bahkan diusahakan untuk ditabung. Kemudian hemat adalah pondasi dari segala macam keberhasilan hidup. Sekarang
Apa hikmah atau manfaat hidup hemat? Di antaranya orang yang mempunyai sikap hidup hemat itu di antaranya orang yang menerapkan prinsip hidup sederhana. Jadi orang yang hemat itu mempunyai prinsip hidup sederhana. Hemat akan meraih kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian hikmah yang berikutnya, orang yang mempunyai sikap hidup hemat itu akan dapat menabung, yaitu untuk kebutuhan yang akan datang, untuk kebutuhan masa tua. Berikutnya dapat bersedekah. Jadi orang yang berhemat itu pasti dia akan bisa bersedekah. Berbeda dengan orang yang boros, ya, karena hartanya akan selalu habis. Ini manfaat hidup hemat. Berikutnya orang yang hemat dapat mengatasi kesulitan. Ya, jadi karena permasalahan pada umumnya itu kehidupan atau harta, maka karena kita bisa hemat, insya Allah dengan hemat itu kesulitan-kesulitan kita dapat teratasi. Yang berikutnya orang yang hemat ternyata dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini manfaat hidup hemat. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, tadi sudah kita sampaikan ada Quran surat Al-Furqan ayat 63, kemudian Quran surat Al-Isra 27, dan ada beberapa hadis yang terkait. Silahkan sebisa mungkin dihafalkan ya, sebagai bekal kita nanti menghadap Allah, bahwa bukti kita sebagai orang yang beriman, orang mukmin, muslimin muslimat, itu diantaranya kita bisa membaca Al-Quran, bisa menghafalkan Al-Quran. Jadi silahkan dicoba. Caranya bagaimana? Di sini ada beberapa caranya. Silahkan dibaca sendiri. Yang terakhir, terima kasih, syukron. Alhamdulillah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, tema pada kesempatan kali ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Namun apabila kurang paham, silahkan nanti ditanyakan lewat Japri WA atau pertanyaan tertulis dialamatkan kepada saya. Sekian, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, merahmati kita, dan kita bisa hidup dengan rendah hati dan bisa menjauhi sifat takabur. Dan kita berharap mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mendapat berkat, yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.